Seolah-olah apa yang dimaksud Ke Yuheng, dia sudah bersiap untuk yang terburuk, yaitu, Tian Peng Pas sangat berbahaya, memungkinkan Qin Yichen melarikan diri terlebih dahulu. Bukannya Ke Yuheng tidak bicara tentang kesetiaan, malah rela tinggal di sini untuk mengatasi kesulitan bersama klan Kunpeng. Bahkan Peng Aotian tidak mengatakan apa-apa, dan Puteri Wenxing sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang situasi di Jalan Tianpeng. Dia hanya membenci kekuatannya masih terlalu rendah, dan membawa puluhan ribu orang yang kuat untuk menghadap surga di luar. Tentara, bahkan tidak bisa membalikkan percikan sedikit pun. Naik. Faktanya, tidak ada satupun kekuatan besar di Istana Tianpeng yang keberatan membiarkan Qin Yichen pergi, dan bahkan peduli tentang itu, karena di mata mereka, Qin Yichen datang ke Tianpeng Pas untuk membantu apa yang disebut karena aliansi antara kedua klan. Hanya sebuah kusin. Namun, yang mengejutkan kekuatan besar di Balai Tianpeng adalah bahwa Qin Yichen terkejut dan tertawa lagi. Leluhur tua, ketika saya baru saja datang ke sini, Anda baru saja mengusir saya. Ikutlah dengan saya dengan sia-sia. Saya pikir saya di sini pada waktu yang tepat. Tepat waktu. Tanda seru. Melihat sekeliling, Peng Aotian, Ke Yuheng, dan dua tetua agung dari klan Kunpeng, semuanya terkejut. Apakah anak ini tidak jelas tentang posisinya? Masih belum tahu situasi Tianpeng Pas saat ini? Wajah Ke Yuheng merosot, dan dia tiba-tiba berpikir tanpa daya bahwa dewa bawaan adalah anak ini hanya kurang dari 20 jika dia memiliki banyak uang, dan dia hanya dapat berbicara dengannya dengan jujur, tidak dapat mengharapkan dia untuk memahami arti yang dalam dari kata-kata itu. Nah, jangan dengarkan aku. Tanda seru. Ke Yuheng meniup jenggotnya dan menatap. Jangan mengira anakmu adalah Jenderal Wen Tiangwan. Tapi Yutian berkata, kamu di bawah perintah kakek kedua dan kamu patuh dan kembali. Ketika Peng Aotian menunjukkan niat Kaisar Surga untuk membuat rekan-rekan muridnya berulang kali memancing niat yang lebih dalam, Ke Yuheng benar-benar panik. Kita harus tahu bahwa di luar Pengguan Pas, Star Retriever King, Shen Zhengran, Wei Yuanke, Xiang Haoya, dan bahkan Wei Lingtian dan Master Anbu yang menyelinap di tetua klan Kunpeng ada di sana. Dan dalam hal kekuatan militer, 3 tentara Vatikan, Angkatan Laut Surgawi, dan tentara bintang jauh lebih baik daripada para pembela Tianpeng Pas. Bahkan jika pengadilan surgawi mengambil postur yang begitu luas, itu mungkin memang siap untuk menyerang Tianpeng Pas. Jika Anda benar-benar ingin membunuh ke Tianpeng Pas, tingkat huru-hara itu pasti akan menghancurkan tanah. Dan bahkan, Ke Yuheng tahu betul bahwa tidak ada kemampuan hebat mereka yang mungkin dapat melindungi diri mereka sendiri. Mereka akan dipukul dengan keras, dan bahkan jatuh. Bahkan kemampuan hebat mereka seperti ini, bukankah Tianxing tinggal di sini untuk menambah kekacauan? Bahkan Peng Aotian sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa Qin Yichen telah berjuang untuk meraih kemenangan dan memiliki beberapa gengsi di kerajaan surga. Tetapi untuk perjuangan kaisar yang sebenarnya, semua ini hanya sedikit masalah. Dengan prestise ini saja, saya ingin berpartisipasi dalam pertempuran berdarah menyerang dan mempertahankan Tianpeng Pas. Peng Yatian bahkan mulai pusing. Dia tahu bahwa Kaisar Ke sangat menyayangi menantu ini, dan yang kuat di sisinya saja tidak cukup untuk melindungi anak ini. Selain sakit kepala, Peng Aotian bahkan menjadi muak dengan Qin Yichen. Awalnya, entah kamu datang untuk membantu atau tidak, itu hanya sebuah kusin. Sekarang ayo pergi ke Wen Tian Pas yang lebih aman, kamu tetap tidak bisa pergi. Setelah Qin Yichen melihat ekspresi Peng Aotian dan semua kekuatan besar, ekspresinya tetap tidak berubah. Dan dia berkata pada dirinya sendiri, leluhur tua, Komandan Dewa Aotian baru saja mengatakan bahwa pengadilan surgawi kemungkinan akan mematahkan lintasan Tianpeng dengan tindakan ini. Setelah Tianpeng Pas adalah tanah klan Kunpeng, bagaimana saya bisa membiarkan kuku besi surgawi menginjak saudara dan sekutu kita? Ketika dia mengatakan ini, Ke Yuheng benar-benar tercengang. Dia mengertakkan gigi dan sangat marah sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Nama panggilan Wen Qingqi memang benar. Anak ini hanyalah kayu. Porosnya sangat. Tidak ada yang namanya bakat kekuatan. Tetapi ketika sesuatu terjadi, benar-benar ada tongkat. Apa yang bisa dikatakan Ke Yuheng saat ini? Dia hanya membenci kayu ini dan bahkan tidak bisa berbicara. Anda telah mengusir suku Kunpeng dari diinjak-injak oleh kuku besi langit. Lalu jika Anda pergi sekarang, bukankah Anda mengatakan, biarkan suku Kunpeng diinjak-injak? Sekarang, jika dia memerintahkan Qin Yichen untuk pergi, itu hanya akan terlihat jelek. Namun, setelah mendengar ini, alis cemberut Peng Aotian sedikit mengembang, dan bahkan matanya bersinar. Anak ini, apakah menurutnya begitu untuk klan Kunpeng? Meski masih terlalu lembut, lebih dari berani, tapi cukup setia. Peng Aotian berbisik di dalam hatinya, dan mengingat keberanian Qin Yichen untuk klan Heze, dan mampu melakukannya untuk ras yang telah dihancurkan. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar ingin memberi Feng Tianxing jempol dalam hal cinta saja. Sangat disayangkan Kaisar Zheng lebih dari sekedar kesetiaan. Itu bisa dimenangkan dengan penuh semangat. Setelah merasakan, Peng Aotian menggelengkan kepalanya tanpa daya.
Tianxing, Anda pertama kali datang ke Tianpeng Pass. Anda tidak mengenal saya. Sulit untuk bergerak, atau kembali ke Wentiangwan Anda. Hanya kota. Pernyataan Peng Sutian dianggap memberi Ke Yuheng sebuah langkah turun. Tetapi sebelum Ke Yuheng bisa menghela nafas lega, siapa sangka Qin Yichen malah mengerutkan kening. Ku bilang itu tampan. Jika kamu membuatku pergi seperti ini, aku sangat ingin meragukan persahabatan antara kamu dan aku. Saya. Peng Yatian juga benar-benar terpana. Saat ini, dia dalam mood yang sama dengan Ke Yuheng. Anak ini benar-benar sepotong kayu. Ke Yuheng bahkan lebih marah. Pelatih Tianpeng Pass baru saja memberimu langkah. Nak, lebih dari kayu. Itu hampir kayu mati. Tianxing, kembali. Ini perintah militer. Dalam keputusasaan, Ke Yuheng begitu saja keluar dari identitasnya dan memaksa perintah. Bahkan Putri Wenxing diam-diam merasa cemas. Dia telah melihat kebaikan dari kakek lima dan dewasai. Jadi mengapa kayu ini tidak menghargainya? Dalam keputusasaan, Putri Wenqing meraih lengan Qin Yichen, menggigit giginya sedikit, dan suaranya lembut. Tapi dia penuh dengan kekesalan. Kayu bodoh, kenapa kamu tidak memahaminya? Kamu tidak punya hak untuk memerintahkan Tianpeng lewat. Tentara, kembalilah bersamaku. Namun, Qin Yichen tidak tergerak, tetapi sepasang dewa seperti pedang melirik orang yang kuat, dan secara alami melihat ketidakpuasan dan ketidakberdayaan antara ekspresi mereka dengan jelas. Leluhur, biarkan aku kembali, tapi aku harus menjelaskannya. Jika aku selesai berbicara dan kamu masih bersikeras membiarkan aku kembali seperti ini, maka aku hanya bisa melakukannya. Biar dia yang bilang. Ke Yuheng benar-benar menyerah sekarang. Apa yang bisa dikatakan anak ini? Itu tidak lebih dari sekumpulan kata-kata yang benar, penuh kasih sayang, pernyataan yang murah hati, atau bahkan benar, tetapi apa gunanya? Setelah Qin Yichen menarik napas, dia memukul Peng Aotian terlebih dahulu, dan kemudian berkata, para pendahulu, Kaisar Surga mengundang pintu yang sama untuk memprovokasi dan memprovokasi. Plotnya jauh jangkauannya. Ini tidak lebih dari mencoba menjatuhkan moral Tianpeng Pass ke titik beku. Tapi menurutku, aku datang pada waktu yang tepat. Qin Yichen memandang Peng Aotian. Sensuai, menurutmu apa yang dimiliki saudara-saudara Tianpeng Guan terhadap pengadilan surgawi sekarang? Mata Peng Yatian berbinar. Aku ingin mendengarmu. Qin Yichen berkata dengan tenang. Benci, marah, dan takut.